Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini sejarah puasa Ramadan sejauh ini masih menjadi peristiwa yang belum banyak diketahui oleh umat Islam. Salah satu rukun Islam yang dikerjakan satu kali dalam setahun ini merupakan rupanya memiliki sejarah yang cukup panjang. Pasalnya tidak hanya umat zaman sekarang saja yang diwajibkan untuk berpuasa, maka akan tetapi juga umat sebelum zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Ramadan bagi sebagian besar orang Islam adalah berkah. Setiap tahun pada bulan Ramadan, orang akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan menambah amal ibadah masing-masing. Hal ini sebagai salah satu bentuk kebahagiaan dan tidak ingin melewatkan momen Ramadan yang datang satu tahun sekali. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa." Surat Al-Baqarah ayat 183. Hal ini berarti bahwa semua agama Samawi mengajarkan keesaan kepada Allah. Salah satu ibadah yang wajib dilakukan adalah berpuasa. Melansir dari laman NU online, sejarah puasa diawali ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Yastrib. Pada saat itu puasa yang diwajibkan kepada umat Islam yaitu pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Sebelumnya Nabi sudah melakukan puasa Asyura pada tahun 10 Muharram sebelum muncul pemerintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ketika ayat perintah puasa Ramadan turun, maka Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan inilah yang kemudian menggantikan puasa Asyura. Meskipun demikian, Nabi tetap mengizinkan umatnya untuk melakukan puasa Asyura. Akan tetapi puasa itu kemudian tidak lagi diwajibkan bagi umat Islam. Puasa Asyura kemudian menjadi puasa sunnah yang boleh dilakukan untuk menambah pahala. Pada masa itu, Nabi melarang umat Islam untuk mendekati istrinya selama bulan Ramadan. Hal itu dilakukan untuk menghindari berhubungan intim yang dapat membatalkan puasa. Namun para sahabat merasa keberatan dengan hal itu, maka Nabi kemudian mengizinkan, akan tetapi dilakukan pada malam hari setelah berpuasa. Puasa Ramadan menjadi puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Puasa ini adalah sebagai bentuk atau sarana untuk mengingatkan bahwa meningkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada umat Islam yang tidak sanggup melaksanakan puasa Ramadan, maka diwajibkan untuk membayar fidyah.
Selain surat Al-Baqarah ayat 183, ada dalil yang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Salah satunya adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalil ini menyatakan rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. 1. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Kedua, menunaikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, menunaikan haji ke Baitullah. Dan kelima, berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalil menjaga pandangan. Dalil kedua tentang puasa Ramadan adalah dalil bahwa manfaat berpuasa salah satunya adalah menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Hal itu tentu adalah fungsi dari puasa yang bisa mengontrol hawa nafsu manusia. Artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih bisa mendudukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Puasa merupakan ibadah yang mempunyai pahala yang besar. Hal itu disampaikan dalam sebuah sabda Rasulullah SAW. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut artinya: setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Berikut hal penting yang juga perlu untuk Anda ketahui adalah tata cara puasa Ramadan. Puasa Ramadan sebagian ibadah lain memiliki tata cara yang diatur dalam syariat. Berikut ini adalah tata cara puasa Ramadan. Yang pertama, langkah pertama adalah niat. Lakukan niat sebelum terbit fajar. Biasanya dilakukan pada malam hari sebelum puasa. Apapun niatnya, pada malam hari sebelum puasa. Adapun niatnya adalah nawaitu shauma qadin an anza'i fatatu syahri ramadhani lillahi ta'ala. Maka syaur yang kedua, makan atau sahur. Makan sahur adalah kegiatan yang dianjurkan ketika puasa. Sahur adalah makan yang dilakukan pada pagi hari sebelum imsak. Telah bersabda Rasulullah SAW, syaurlah kalian, maka sesungguhnya dalam syaur itu ada berkahnya. Yang ketiga, menahan nafsu. Ketika imsak sudah tiba, maka Anda diwajibkan untuk menahan nafsu makan, minum, dan berhubungan seksual sampai pada terbenam matahari. Yang keempat, berbuka puasa setelah tenggelamnya matahari atau maghrib. Maka yang
perlu dilakukan adalah berbuka puasa. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha agung, maha hamba-hambaku yang telah aku cintai ialah mereka yang paling segera berbukanya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Untuk pembelajaran atau penayangan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ucapan saya yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dukung terus channel ini biar kita bisa berbagi, sharing. Bukan saya untuk mengajari kalian atau menggurui kalian, tapi ini kita sesama umat muslim, kita saling mengingatkan satu sama lain untuk kebaikan. Mudah-mudahan konten saya ini bermanfaat untuk semua yang mendengar, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi mohon maaf bila ada pembacaan atau kata-kata yang salah dalam ucapan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mencari informasi ini sejarah puasa Ramadan, ketahui detail dan tata caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.